Sekali lagi saya minta yang koordinator kegiatan ini segera menyerahkan. Jangan aksi rekan-rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum. Kami yang melayani rekan-rekan, mengamankan, justru dipukul, dikeroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Apakah kami tadi keras sama Anda? Apa menghalangi kegiatan saudara-saudara? Saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan. Hukum harus ditegakkan. Saya minta diserahkan. Atau kami kejar. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kapolres Jakpus marah-marah ke pendemo, yaitu langsung naik ke podium dan berpesan menyerahkan diri atau kami kejar. Ya seharusnya kepolisian memang harus tegas terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ini ada korban dari pihak kepolisian. Bahkan Denny Siregar pun memuji langkah Kapolres Jakpus tersebut. Menurut Denny Siregar, polisi itu harus seperti ini. Kapolres Jakarta Pusat Hengki Haryadi gak ada takutnya naik podium dan langsung diem semua. Nah, setelah Kapolres Jakarta Pusat tersebut naik podium, ya otomatis para pendemo pada diem dan langsung membubarkan diri. Apalagi Kapolres Jakarta Pusat tersebut yaitu Hengki Haryadi nampak marah ke pendemo tersebut. Bahkan kalimat dari Kapolres Jakarta Pusat tersebut dengan tegas mengatakan, serahkan atau kami kejar. Ya otomatis lah para pendemo tidak ada yang berkutik pada waktu itu dan membubarkan diri secara tertib. Nah, dari sini juga Polda Metro Jaya menangkap 21 oknum Ormas Pemuda Pancasila. Ya, saya juga mengingat pada waktu itu saat Legend Dudung tegas terhadap FPI. Jika aparat tegas, pasti ormas-ormas tersebut atau para pendemo tersebut juga tidak akan berkutik kalau aparatnya tegas. Ya seperti yang terjadi pada waktu itu adalah Legend Dudung juga tegas terhadap ormas FPI yang memasang baliho di sembarang tempat. Padahal kan baliho tersebut kan ada izinnya, tempatnya juga harus di mana sesuai undang-undang peraturan yang berlaku. Ya semoga saja aparat-aparat di Indonesia khususnya ya seperti contoh Pak Kapolres Jakpus Hengki Haryadi dan juga Legend Dudung semakin bertambah banyak. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gak ada takutnya, Kapolres Jakpus naik podium, pendemo mingkem semua. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi murka lantaran pemuda Pancasila mengeroyok perwira polisi yang mengamankan demonstrasi di DPR. Kombes Hengki pun meminta agar koordinator aksi pemuda Pancasila menyerahkan pelaku dan jika tidak akan kami kejar. Saya sebagai penanggung jawab wilayah keamanan di depan DPR ini jujur, saya juga miris. Saya bersahabat dengan Ketua Pemuda Pancasila Jakpus, tapi justru anggota kami dianiaya oleh rekan-rekan sendiri. Saya minta diserahkan atau kami kejar, ujar Hengki dengan nada tinggi. Hal itu diungkapkan Hengki melalui pengeras suara dari mobil komando di hadapan massa Pemuda Pancasila yang berdemo di depan gedung MPR DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis 25 November 2021. Hengki menyayangkan aksi pemuda Pancasila yang berakhir ricuh. Hengki kembali meminta koordinator aksi bertanggung jawab atas pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi itu. Sekali lagi, saya minta koordinator kegiatan ini segera menyerahkan. Jangan aksi rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum. Kami yang melayani rekan-rekan pengamankan justru dibukuli, dikeroyok. Apakah ini tujuan kalian datang kemari? Kata Hengki. Anggota kami luka-luka. Apakah kami tadi keras sama Anda atau menghalangi kegiatan saudara? Saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan. Hukum harus ditegakkan, tegas Hengki lagi. Di kesempatan yang sama, Hengki kemudian meminta massa membubarkan diri. Tidak lama, massa Pemuda Pancasila pun membubarkan diri. Polisi menangkap 4 orang dari massa Pemuda Pancasila yang demo di depan gedung DPR. Mereka ditangkap karena diduga mengeroyok seorang perwira polisi.
diamankan karena ada dugaan tindak pidana, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Adi Hidayat saat ditanya alasan keempatnya diamankan kepada wartawan di depan DPR Jalan Gatot Subroto Jakpus pada Kamis 25 November. Namun Tubagus belum mengetahui jumlah anggota pemuda Pancasila yang diamankan. Polisi kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, berkaitan dengan pemukulan terhadap anggota kepolisian masih kita teliti lagi. Sementara masih dilakukan pemeriksaan, ucap Tubagus. Pantauan detik.com di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 16.10 waktu Indonesia bagian Barat tampak sejumlah anggota pemuda Pancasila ditangkap polisi. Ada 4 orang yang terlibat dibawa masuk ke gedung DPR RI. Saat digiring, mereka tidak melakukan perlawanan. Setelah masuk ke gerbang DPR RI, sejumlah petugas kepolisian pun langsung menutup gerbang kembali. Diketahui pada waktu itu demo ormas pemuda Pancasila saat unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Bahkan satu perwira Polri menjadi korban. Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karo Sekali terluka akibat dihujani pukulan oleh pendemo. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi pun murka setelah tahu anak buahnya dikeroyok. Dia mengultimatum anggota pemuda Pancasila yang melakukan pemukulan untuk menyerahkan diri. Demikian juga dengan anggota Ormas Pemuda Pancasila yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut. Saya minta tadi saksi yang lihat menyerahkan diri atau akan kami kejar. Hukum harus ditegakkan, kata dia pada Kamis 25 November. Hengki menerangkan, koordinator aksi harus bertanggung jawab atas kericuan yang terjadi. Dalam hal ini, perwira polisi menjadi korban luka, padahal kehadirannya dalam rangka mengawal jalannya aksi unjuk rasa agar berjalan dengan damai. Perwira menengah dikeroyok. Sekali lagi, saya minta koordinator kegiatan ini segera menyerahkan diri, terang dia. Hengki menyayangkan tindakan brutal anggota PP mereka yang mengamankan aksi justru dipukuli dan dikeroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Pemimpin kami luka. Darah di mana-mana. Saya selaku penanggung jawab wilayah keamanan di depan DPR ini, jujur saya miris, jelas dia. AKBP Dermawan tampak dikejar-kejar pendemo saat mengamankan unjuk rasa. Aksi brutal anggota pemuda Pancasila tersebut terekam kamera video. Dalam rekaman berdurasi 59 detik terlihat AKBP Dermawan turut mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Tiba-tiba saja sejumlah oknum ormas PP menghampiri AKBP Dermawan. Ia berupaya menghindari sehingga terus dikejar-kejar. Usai tertangkap, AKBP Dermawan pun langsung dihujani pukulan bertubi-tubi. Saat dikonfirmasi, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkan adanya kejadian tersebut. Benar, anggota polisi dipukul, kata dia Senin sore. Juga Polres Metro Tangerang memburu anggota Ormas EBR, pelaku penganiayaan dan pengerusakan saat peristiwa bentrok yang terjadi di kawasan Pasar Lembang pada waktu itu di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang pada Jumat 19 November sore lalu. Dan saat ini kita sedang melakukan pengembangan dari Polres sendiri. Juga diberitakan oleh Jatlanras Polda Metro Jaya sudah kita mencari untuk menyelidiki, untuk menangkap para pelaku dari FBR juga, kata Kapolres Metro Tangerang Kombes Duenejiu De Fatima pada Selasa 23 November. Sebelumnya diberitakan 2 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila ditetapkan polisi menjadi tersangka atas kasus penganiayaan dan pengerusakan akibat keributan terjadi di Pasar Lembang Ciledug. Kapolres menegaskan, dalam peristiwa bentrok antar ormas itu 5 orang menjadi korban kebrutalan dan keberingasan para ormas yang bertikai. 2 korban merupakan anggota Ormas FBR, 2 lainnya anggota Ormas PP, dan seorang juru parkir di Pasar Lembang. Iya, FBR kan dia korbannya, dari PP ada 2 orang ya, berarti mereka ada pelakunya. Kita mencari, menyelidiki supaya mencari pelaku-pelaku penyerangan tersebut, ungkap Dwi Nejiu. Menurut Doi, 2 anggota ormas yang ditetapkan sebagai tersangka itu terbukti melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang anggota FBR yang mengalami luka-luka. Sementara 2 orang korban dari anggota PP dipastikan dianiaya oleh anggota ormas FBR yang saat ini dalam penyelidikan.
Diketahui Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan sejumlah organisasi masyarakat yang kerap terlibat bentrokan serta meresahkan masyarakat. Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan ADART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kata dia di Jakarta pada Minggu 21 November. Ia menegaskan tujuan dari pendirian sebuah ormas adalah bentuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum, termasuk membantu dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum, sehingga apabila ada ormas yang dianggap justru telah meresahkan masyarakat, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir sesuai dengan kewenangan, baik untuk pembinaan maupun penertiban. Dengan dasar pendirian di atas, ternyata organisasi tersebut justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri harus proaktif memanggil pengurus dari ormas itu, ujarnya.